Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi di perkuliahan intervensi komunitas ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tahapan ya. Ini tahapan pertama ini ya, yang harus dilakukan di dalam proses intervensi komunitas. Jadi tahapan pertama adalah apa? Analisis kebutuhan, gitu ya. Ini seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, nah ini tahapan yang pertama ya. Kita harus melakukan yang namanya need assessment atau need analysis, gitu ya. Analisis kebutuhan, gitu ya. Nah, pertanyaan pertama, gitu ya. Kenapa sih kita harus melakukan analisis kebutuhan, gitu ya? Kenapa sih dalam intervensi komunitas itu harus melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu? Kenapa tidak langsung kita merancang programnya? Atau merancang program dulu baru melakukan analisis kebutuhan? Gitu ya. Nah, ada tiga gitu ya, ada tiga alasan kenapa harus analisis kebutuhan terlebih dahulu sebelum merancang suatu program intervensi ya. Bukan dibalik ya, gitu ya. Jadi kita harus analisis kebutuhan terlebih dahulu karena pertama adalah hasil dari analisis kebutuhan itu bisa kita jadikan sebagai dasar untuk menentukan arah dari program intervensi kita, arah dari kegiatan intervensi kita nanti kemana gitu ya, mau dibawa kemana intervensinya nanti gitu. Karena kalau kita merancang program intervensinya dulu gitu ya, kita kan belum tahu arahnya sebenarnya kemana, ini intervensinya mau diarahkan kemana sih, apa sih yang mau dituju gitu ya, gitu ya. Nah, jadi karena belum tahu arahnya ya harusnya dibuat arahnya dulu. Nah, mengetahui menentukan arahnya itu dari mana ya, dari analisis kebutuhan ini gitu ya, dari hasil analisis kebutuhan ini ya. Jadi fungsi atau alasan gitu ya, alasan pertama kenapa harus analisis kebutuhan dulu adalah karena ia bisa menjadi dasar untuk menentukan arah intervensi komunitas itu nantinya. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan itu juga bisa dijadikan dasar untuk apa? Menentukan tujuan. Ya, sebenarnya mirip dengan arah intervensi. Jadi memberikan arah, kemudian memberikan apa? Tujuan yang lebih jelas gitu ya. Dan hasilnya juga yang diinginkan nanti yang seperti apa? Targetnya, target hasilnya, outcome-nya gitu ya. Jadi akan lebih jelas kalau kita sudah tahu kebutuhannya apa dan dasar menentukan kebutuhannya dari mana, prosesnya seperti apa. Nah, itu semua ada di analisis kebutuhan gitu ya. Tuh, gitu ya. Kemudian alasan yang ketiga kenapa analisis kebutuhan itu sangat penting dan harus didahulukan sebelum merancang intervensi adalah karena analisis kebutuhan itu nantinya itu bisa digunakan ya hasilnya ya untuk apa? Menentukan tujuan dan fokus intervensinya itu sendiri. Ya. Jadi fokus intervensi, fokusnya mau kemana? Tujuan yang spesifik, fokus yang spesifik dari intervensi itu akan menjadi sangat terukur gitu ya. Kalau program intervensinya itu dirancang berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan ini, gitu ya. Itu tiga alasan dan tujuan dari analisis kebutuhan ya, gitu ya. Dan mengapa analisis kebutuhan ini sangat penting untuk dilakukan, gitu ya. Tuh. Nah, kemudian seperti apa tahapannya? Kemudian ini ya, seperti apa sih tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan analisis kebutuhan itu? Nah, tahapannya ya secara umum bisa kita bagi menjadi 5 tahapan ya. Yang pertama seperti bisa dilihat di sini adalah pertama kita harus merumuskan pertanyaan. Jadi pertanyaan di sini maksudnya pertanyaan yang mau kita gali. Artinya kalau ngomong riset itu rumusan masalahnya gitulah istilahnya gitu ya. Jadi apa sih yang ingin kita gali gitu ya? Apa sih yang ingin kita ketahui dari permasalahan yang nantinya bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhannya. Gitu ya. Jadi harus tahu apa sebenarnya ingin digali dari permasalahan itu. Jadi harus dirumuskan dulu pertanyaan untuk menggali permasalahannya itu gitu ya. Baru kalau sudah tahu apa rumusan pertanyaan atau permasalahannya,
Kemudian setelah itu kita menentukan gitu ya, jenis assessment-nya, jenis analisisnya, menggunakan jenis analisis yang apa gitu ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya ada ini ya. Kemudian baru setelah itu kita melakukan proses pengumpulan atau pengambilan datanya. Karena kita sebelumnya sudah tahu analisisnya dengan cara apa gitu ya. Kemudian setelah itu ya data terkumpul, ya kita apa kan? Ya kita analisis kan itu ya. Kita analisis datanya, dari situ kemudian kita bisa mengidentifikasi. Ini tahap terakhir adalah mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dari komunitas itu. Terutama kebutuhan yang memang benar-benar prioritas ya. Jadi dari hasil analisis data nanti mungkin akan muncul sekian kebutuhan gitu ya. Nah, kita kemudian harus memilih gitu ya, mana kebutuhan yang prioritas dan juga kesenjangan layanan yang harus benar-benar diadres, diselesaikan gitu ya, dituntaskan gitu ya, lewat nanti program intervensi yang dirancang gitu ya. Itu. Nah, ini penjelasan setiap tahapannya. Yang pertama tadi tahapan dalam merumuskan pertanyaan tadi ya. Nah, apa sih yang kita rumuskan terkait dengan pertanyaan atau permasalahannya gitu ya, yang mau digali itu ya dalam analisis kebutuhan itu. Jadi yang pertama adalah ya apa sih permasalahan itu sendiri ya? What is the problem? Ya. Apa sih sebenarnya permasalahan yang ada di komunitas itu gitu ya. Jadi pertama permasalahannya apa? What-nya. Apanya? Permasalahan itu apanya? What-nya. Kemudian who itu siapa? Siapa yang benar-benar terdampak. Ya, jadi komunitas yang benar-benar memang terkena dampak negatif dari permasalahan itu. Yang pertama tadi kita sudah tahu apa masalahnya, what is the problem. Kemudian yang kedua adalah who-nya, siapa yang terkena dampak. Gitu ya. Siapa komunitas yang terkena dampak dari permasalahan ini, dari problem ini. Gitu ya. Itu yang perlu digali kan nantinya gitu ya. Jadi permasalahannya apa, kemudian siapa yang terkena dampak negatif dari problem itu. Kemudian yang ketiga adalah who is the target population. Nah, ini terkait dengan populasi target. Kalau komunitas itu kan ibaratnya sampelnya. Nah, kalau population-nya, nah ini target ya, populasi yang menjadi target itu adalah ya dalam misalnya desa apa gitu ya, misalnya di wilayah gitu ya, populasi yang lebih besar daripada komunitasnya. Yang menjadi target itu siapa gitu ya. Terkait dengan nanti implementasi dari intervensi komunitas ini ya, ini ya. Siapa target populasinya. Tuh, kemudian yang keempat adalah what issues ya. Jadi issues ini maksudnya apa? Isu yang paling utama gitu ya, yang dihadapi oleh populasinya itu. Ya. Kemudian selanjutnya what resource, apa sumber daya gitu ya. Sumber daya yang dimiliki atau yang tersedia di dalam populasi itu. Jadi di masyarakat itu, populasi itu, apa sih sumber daya yang ada gitu ya? Apa kekuatan yang dimiliki oleh mereka? Ya. Kalau yang nomor 4 tadi kan isus itu maksudnya ya permasalahannya. Apa permasalahan yang dihadapi oleh mereka? Kemudian kalau yang ini adalah sumber daya, kekuatan yang mereka miliki. Yang itu nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu ya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah menentukan jenis assessment. Nah, kalau kita udah tahu gitu ya, apa permasalahannya, siapa komunitas yang terkena dampaknya, siapa target populasinya, kemudian apa permasalahan yang dihadapi, gitu ya. Permasalahan yang spesifiknya apa saja, gitu ya. Terus kemudian apa potensi yang mereka miliki, sumber daya yang mereka miliki, gitu ya, yang memungkinkan untuk digunakan nantinya untuk ya melakukan intervensi komunitas nantinya, gitu ya. Nah, setelah itu kita ini tentukan jenis assessment atau analisisnya. Nah, untuk mengetahui
atau menjawab sekian pertanyaan tadi ya. Nah, itu dengan cara apa? Nah, gitu ya. Nah, kita harus tentukan dulu jenis assessment-nya atau analisisnya. Apakah kita fokus ke need assessment, artinya assessment kebutuhannya, gitu ya. Kita fokus ke identifikasi dan analisis mengenai kebutuhan, masalah, dan kekurangannya, gitu ya. Fokus ke kekurangan yang mereka miliki apa saja, jadi kesenjangan yang ada, permasalahan yang ada, itu apa saja, gitu ya. Kebutuhannya apa saja. Fokus ke situnya atau ke yang berdasarkan apa? Capacity assessment. Fokus ke kapasitasnya, sumber dayanya, kelebihannya, asetnya, kekuatannya yang dimiliki oleh komunitas itu, gitu ya, yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Baik sumber daya sifatnya individunya, misalnya kekuatan individu atau kekuatan yang sifatnya kelembagaan di dalam komunitas itu. Kemudian misalnya struktur fisik, misalnya ya bangunannya, infrastrukturnya yang dimiliki, atau kemudian aset ekonominya misalnya, aset secara ekonomi, hartanya, ekonominya gitu ya, bisnisnya gitu, yang dimiliki, usahanya dimiliki kan tuh, kekuatan ekonominya gitu ya. Jadi ya itu kita mengidentifikasi kekuatan-kekuatan aset atau sumber daya yang dimiliki gitu. Ya kita mau fokus ke itu permasalahannya atau kekuatan yang mereka miliki, sumber daya yang mereka miliki, atau kita fokus ke kedua-duanya. Kita mau menggali permasalahan itu sekaligus ya, sekaligus kebutuhan, sekaligus kekuatan yang dimiliki oleh komunitas itu. Itu. Ini pilihan aja sih. Biasanya sih ya ke salah satu biasanya gitu ya. Tapi kalau kita mau dua-duanya silakan gitu ya. Gitu. Tidak tidak kemudian kalau dua-duanya lebih lengkap ya enggak juga sih. Gitu. Ya kita fokus aja ke salah satu itu enggak masalah. Ke capacity-nya atau ke need assessment. Biasanya yang kebutuhannya biasanya itu ya. Nah, baru setelah itu kita kemudian menggali gitu ya. Kalau fokus ke kebutuhannya misalnya tadi ya, ya sudah berarti kita gali. Kira-kira di situ permasalahannya apa? Ya kita gali, gitu ya. Nah, cara menggalinya atau mengumpulkan datanya adalah ya kita tentukan dulu mau primer atau sekunder gitu kan ya. Gitu nantinya. Oh ini harus mengambil data primer ini. Oh ini cukup dengan data sekunder ya. Silakan dipikirkan apakah memang masuk akal data primer doang atau harus juga data sekunder atau cukup data sekunder tanpa data primer misalnya itu ya. Ya, kita harus yang melogikakan sendiri dan memang harus masuk akal tentunya gitu ya. Artinya data yang dibutuhkan itu jenis data apa gitu ya. Dan bisa diperoleh dengan cara apa. Kalau dengan cara turun lapangan langsung ya berarti data primer kan. Kalau tidak perlu turun lapangan sudah ada datanya dari BPS misalnya. Ya sudah berarti itu data sekunder. Itu aja kan ya, tergantung kebutuhan kita. Ya, kebutuhan datanya maksudnya ya. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya gitu ya. Ya secara umum aja biasanya kan ada kuantitatif, ada kualitatif ya. Ini kalau untuk yang kita mengambil data primer ya. Yang kita tentukan aja gitu ya, yang sesuai dengan menggunakan apa kira-kira gitu ya. Apakah kuantitatif atau kualitatif? Ya kalau kuantitatif berarti ya menggunakan ya survei ya berarti ya pakai kuesioner atau skala gitu. Atau ada juga biasanya observasi sistematis tapi ya itu harus menyusun dulu ya panduan observasinya. Kalau pakai skala atau kuesioner kan mungkin sudah ada sebelumnya yang bisa kita pakai gitu ya, dari skala atau kuesioner punya orang lain kalau memang sesuai. Tapi kalau enggak ya kita tetap ya mengembangkan berarti ya, membuat kuesioner atau skala sendiri gitu ya. Itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif ya bisa observasi, bisa wawancara individu atau bisa juga wawancara secara berkelompok, fokus group interview gitu ya. Jadi sekelompok orang kita kumpulkan yang kita anggap mengetahui persoalan itu, misalnya ya perwakilan dari komunitas itu misalnya 8 orang misalnya atau 6 orang gitu ya. Biasanya sih antara 6 sampai 8 gitu ya. Kita kumpulkan perwakilan dari komunitas itu yang dianggap mewakili dan paham tentang permasalahan komunitas itu.
Nah, di situ kita mewawancari mereka, kayak semacam diskusi, tapi mendiskusikan apa sih sebenarnya permasalahan yang dialami, bagaimana dinamikanya, bagaimana prosesnya, dampaknya gitu kan ya, yang mereka alami, dan apa kemudian kebutuhannya misalnya itu ya. Itu digali, didiskusikan bersama lewat wawancara secara berkelompok itu tadi gitu ya. Kalau memang pakai wawancara kelompok terfokus ya. Nah, kemudian ketika data sudah diperoleh, maka ya dianalisis kan ya. Nah, metode analisis data ya sesuai dengan metode pengumpulan datanya kan, berarti ya kalau kuantitatif berarti ya kuantitatif untuk analisis datanya. Kalau pengumpulan datanya kualitatif ya analisisnya juga yang kualitatif kan itu. Ya saya kira ini kalian sudah paham lah ya. Kita semua sudah paham kalau soal ini ya. Nah, kemudian setelah itu kan kita harus mengidentifikasi. Setelah data terkumpul, kemudian sudah dianalisis tadi, nah dari situ kemudian kita tahu, oh penyebabnya seperti ini, dinamika permasalahannya seperti ini. Nah, berarti kemudian kebutuhannya apa ini? Nah, kebutuhannya berarti kan nanti muncul kan dari hasil analisis permasalahannya itu kan nanti muncul kebutuhannya ini. Nah, kemudian dari sekian kebutuhan itu, misalnya itu ya, nah, kita harus menentukan kebutuhan prioritasnya yang mana, yang mau kita selesaikan, gitu ya. Nggak mungkin kita langsung menyelesaikan semua persoalan atau memenuhi semua kebutuhannya. Kalau ada 5, masa kita intervensi semuanya? Masa kita selesaikan semuanya dalam satu waktu kan nggak mungkin. Ya mungkin kita pilih satu biasanya itu ya. Satu yang paling urgent kira-kira apa? Nah, ini ada pertimbangannya, ada yang namanya metode USG dalam pertimbangkan mana yang paling prioritas dari 5 kebutuhan misalnya ini ya. Nah, dari pertimbangannya ini didasarkan pada apa? Urgensi, kemudian seriousness, kemudian growth. Urgensi maksudnya ya kemendesakan, mendesak untuk segera diselesaikan. Ya, sudah mendesak lah ini. Kemudian dari segi keseriusannya, keparahannya, permasalahan sudah parah belum? Ya. Nah, kalau kita bandingkan ya kita pilih yang paling parah, yang memang ya mendesak tadi ya, urgent untuk diselesaikan, dan memang karena ini sudah parah gitu ya, harus segera diselesaikan itu. Kemudian dari segi growth ya, pertimbangan growth itu maksudnya apa? Kalau masalah ini tidak diselesaikan, nanti dampak negatifnya akan sangat besar lah, itu growth ya, pertimbangan mengenai dampak negatif yang ditimbulkan nanti, besar kecilnya dampak negatif yang ditimbulkan ketika permasalahan ini tidak terselesaikan. Itu growth, pertumbuhannya nanti jangan-jangan nanti menyebar kemana-mana, semakin parah misalnya, dan seterusnya itu ya. Nah, itu pertimbangan yang bisa kita gunakan untuk memilih salah satu dari sekian kebutuhan dari komunitas itu gitu ya. Jadi pertimbangannya USG namanya gitu ya. Nah, kita bisa membuat tabel seperti ini untuk menilai gitu ya, untuk meranking misalnya ini ya. Jadi berdasarkan kriteria U berapa nilainya, berdasarkan kriteria S berapa nilainya, berdasarkan kriteria G berapa nilainya gitu ya. Ya kita buat skalanya 1 sampai 10 lah nilainya gitu ya. Udah nanti ditotal untuk masing-masing isu atau permasalahan atau kebutuhannya itu nanti ya. Nanti akan muncul peringkatnya kan itu ya. Peringkatnya itu maksudnya berdasarkan yang paling tinggi ya, total nilai dari U, S, dan G-nya gitu ya. Nah, berarti itulah masalah yang paling prioritas, kebutuhan yang paling mendesak, yang paling serius, dan ya paling berbahaya lah kalau nggak diselesaikan gitu ya. Itu. Nah, kalau kita lihat di pedoman laporan intervensi yang sudah pernah saya buat itu ya, itu bisa dilihat itu ya, di situ untuk analisis kebutuhan ini itu masuknya di bab 1, di bagian pendahuluan itu ya. Nah, di situ di bab 1 atau pendahuluan itu ada profil organisasi, lembaga atau komunitasnya. Jadi ya kita ketahui dulu lah di sini seperti apa itu ya profilnya, organisasinya, lembaganya atau komunitasnya. Kemudian, nah di situ kita cantumkan juga metode analisis kebutuhannya. Tadi terkait metode tadi ya, dalam pengumpulan data tadi ya, itu apa metode yang kita gunakan? Pakai
wawancara kah, pakai observasi kah, pakai skala apakah, ya itu kita tentukan kuesioner apakah, dan ya. Terus kemudian instrumennya pakai apa, instrumen pakai wawancara tadi atau pakai skala atau apa itu ya. Itu. Kemudian respondennya. Nah, respondennya atau subjeknya berapa dan siapa gitu ya. Atau bisa tambahkan juga misalnya kalau memang perlu informan. Informan itu artinya orang tapi bukan subjek ya, bukan subjek atau responden tapi adalah orang lain yang dianggap mengetahui persoalan atau dianggap ya mengetahui terkait dengan subjek-subjek atau responden ini gitu ya. Itu. Kemudian waktu dan lokasinya. Jadi pengumpulan data untuk analisis kebutuhan ini kapan waktunya, berapa lama gitu ya, dan lokasinya di mana. Terus kemudian ya prosedurnya, langkah-langkahnya itu dalam analisis kebutuhan itu mulai ya langkah-langkah teknisnya, tahapan yang dilakukan itu seperti apa, itu juga harus dijelaskan gitu ya. Misalnya mulai dari perizinan, kemudian nanti building rapport, kemudian nanti melakukan pengumpulan data, kemudian analisis, kemudian ya, dan seterusnya itu ya. Sampai analisis kebutuhan ini selesai itu langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Kemudian setelah itu, nah di bagian identifikasi masalah kita mendeskripsikan hasilnya, hasil dari analisis kebutuhan yang di bagian sebelumnya itu ya. Di bagian metode analisis kebutuhan kan kita sudah menentukan metodenya apa dan kemudian kita lakukan kan ya pengambilan datanya, pengumpulan datanya. Nah hasilnya kita deskripsikan di bagian ini identifikasi masalah ya. Kemudian nanti kan muncul ya ini masalah-masalahnya. Nah dari sekian masalah itu kemudian kita harus rumuskan masalahnya. Satu masalah prioritas gitu ya. Dengan pertimbangan tadi USG tadi ya kita harus pilih satu masalah prioritas yang hendak dipecahkan, yang hendak diintervensi. Itu ya. Jadi itu tahapan analisis kebutuhannya gitu ya. Ada 5 tahapan gitu ya yang harus kita perhatikan. Oke, terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.